Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzan Apriyandi, mahasiswa Universitas Raharja dari jurusan Sistem Komputer. Dan materi yang saya bawakan merupakan penugasan dari mata kuliah Mobile Computing kode kelas PR204S. Dan dosen pembimbingnya adalah Bapak Sutrisno MKom. Materi yang akan saya bawakan adalah Mobile Computing Adaptif. Apa itu komputasi seluler? Komputasi seluler adalah sistem komputasi mobile atau seluler adalah sistem terdistribusi dengan jaringan komunikasi antara mesin yang berbeda. Komunikasi nirkabel adalah diperlukan untuk memungkinkan mobilitas perangkat berkomunikasi. Visi mobile computing. Visi mobile computing adalah untuk dapat berjalan dengan mulus pada perangkat komputasi sambil terus melakukan komputasi dan tugas komunikasi tidak terganggu. Banyak kemajuan teknologi di berbagai bidang seperti keamanan, privasi, alokasi sumber daya, pengisian, dan penagihan harus dibuat agar ini layak. Transparansi, kemampuan suatu sistem untuk menyembunyikan beberapa karakteristik implementasi yang mendasarinya dari pengguna. Contoh transparansi. Pertama, akses transparansi adalah kemampuan suatu sistem untuk menyembunyikan perbedaan dalam representasi data pada berbagai mesin dan mode akses sumber daya tertentu. Kedua, transparansi lokal adalah kemampuan suatu sistem untuk menyembunyikan lokasi sumber daya. Transparansi kegagalan adalah kemampuan sistem untuk menyembunyikan kegagalan dan pemulihan komponen sistem. Kendala mobile komputer. Mobile komputer memiliki banyak kendala yang membedakan sebuah mobile computing environment atau MCE dari komputasi terdistribusi berbasis PC, diantaranya sebagai berikut. Kendala pertama adalah mobile komputer dapat diperkirakan lebih sedikit sumber daya listrik daripada komputer desktop, di mana mobile komputer membutuhkan baterai sebagai penyimpanan tenaga listrik yang terbatas dibandingkan komputer desktop yang terus-menerus dialiri listrik. Kedua, kurang aman dan andal. Sejak mobile komputer digunakan oleh pengguna, mereka akan membawa mobile komputer kemana-mana yang dimana sangat rentan hilang atau dicuri, dan tanpa sengaja menjatuhkan mobile komputer hingga rusak. Yang ketiga, konektivitas dapat sangat bervariasi dalam hal kinerjanya. Bandwidth dan latensi menjadi kendala dikarenakan dibawa ke tempat manapun yang mempengaruhi konektivitas kinerjanya yang tidak stabil. Adaptasi aplikasi. Ada dua pendekatan ekstrim untuk merancang sistem adaptif. Pertama, aplikasi transparan, sistem bertanggung jawab penuh atas adaptasi, dan laissez-faire. Kedua, sistem tidak memberikan dukungan sama sekali, menurut Satya Narayanan 1996. Mekanisme untuk adaptasi. Kedua fungsi dari berbagai komponen dalam aplikasi mobile dan data itu dikirim ke aplikasi dapat diadaptasi. Dalam konteks model client server atau CS, fungsi nasionalitas dapat diadaptasi dengan memvariasikan pembagian tugas antara klien dan server. Pendekatan mekanisme untuk adaptasi secara lebih rinci. Adaptasi fungsionalitas. Pendekatan pertama adalah mengubah secara dinamis fungsionalitas perusahaan. Entitas komputasional terlibat dalam menanggapi perubahan dalam rasi kondisi. Contoh dari pendekatan ini adalah CS model yang diperluas. Kemudian yang kedua, menyesuaikan data. Cara lain untuk beradaptasi dengan ketersediaan sumber daya adalah dengan memvariasikan kualitas data atau fidelity yang tersedia untuk aplikasi berjalan di klien seluler. Fidelity didefinisikan sebagai sejauh mana salinan data disajikan untuk digunakan pada klien cocok dengan salinan referensi di server.
menurut Nobel et al. 1997. Adaptasi Fidelity sangat berguna di mobile aplikasi akses informasi. Persyaratan QoS untuk aplikasi tersebut adalah: pertama, kualitas informasi. Idealnya item data sedang diakses di ponsel klien harus dapat dibedakan dari yang tersedia untuk aplikasi jika dieksekusi di server penyimpanan data. Kedua, kinerja. Ketiga, dari perspektif klien seluler, latensi akses data harus berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Keempat, dari perspektif sistem. Fidelity data memiliki banyak dimensi, tergantung pada tipe. Konsistensi adalah dimensi yang dibagikan oleh semua tipe data. Dimensi lain itu, tipe dependent, adalah: pertama, data video, frame rate dan kualitas gambar. Kedua, data spasial seperti peta topografi. Ketiga, data telemetri, sampling rate yang ketepatan waktu berbagai dimensi. Kesetiaan data dapat dimanfaatkan untuk diadaptasi mobilitas. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.